Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berkumpul di ibadah pagi Menara Doa Segala Bangsa. Baik Bapak Ibu, saya serahkan kepada Bapak Hebron untuk untuk visi misi. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selamat pagi. Kita akan lihat cuplikan video konfirmasi Tuhan melalui hamba Tuhan dari luar negeri akan pelayanan kita, visi misi daripada Menara Doa Segala Bangsa ke depan. Supaya Bapak Ibu Saudara tahu ya ke depan kita akan kerjakan apa, dan di masa pandemi ya kita banyak di Zoom, inilah satu masa persiapan buat kita untuk ke depan. Kita akan lihat sebagai berikut. That is why I believe in the vision of this group. Oleh karena itu saya percaya atas visi dari Menara Doa ini. Because they are in the spirit. They are in the spirit. Karena mereka ada di dalam roh. Because we are in the season where God is bringing all nations back to Him through the power of God. Karena kita ada di dalam musim di mana Tuhan akan membawa semua bangsa-bangsa kembali kepada Tuhan melalui firman-Nya. I pray for you again. Dan sekali lagi saya berdoa bagi saudara sekali lagi. Receive power now in the name of Jesus. Terima kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Yes, God is going to use this group to recruit many end-time army. Jadi Tuhan akan memakai kelompok ini untuk merekrut banyak tentara-tentaranya Allah di akhir zaman. What I saw in the spirit, it's going to be a revival movement. Apa yang saya lihat di dalam roh, ini akan ada yang namanya sebuah kebangkitan rohani. And I see prayer houses that's going to be scattered all over Indonesia. Dan saya melihat ada rumah-rumah doa ini yang akan tersebar di seluruh dunia, di seluruh tempat. God will use this group to coordinate these prayer outlets. Jadi Tuhan akan memakai banyak orang, banyak grup untuk mengkoordinasi Menara Doa ini. There is the next agenda of God for Indonesia. Ada agendanya Tuhan yang berikutnya bagi Indonesia. God will use this group as part of other groups to be a tool to what God wants to do. Dan Tuhan akan memakai kelompok ini bersama-sama dengan kelompok-kelompok yang lain untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan di tempat ini, di Indonesia. Amin. God is calling this group into a massive work. Tuhan sedang memakai kelompok ini, grup ini untuk suatu pekerjaan yang sangat besar. I say God's going to use this group to invade Amen. the marketplace, to invade schools, Dan saya melihat, to invade communities. dan saya melihat kelompok ini untuk bisa mulai masuk kepada marketplace, kepada sekolahan, kepada komunitas. Amen. It's time the Church of Indonesia is about to make a statement to the Ini nations of the waktunya. world. Ini waktunya bagi gereja-gereja di Indonesia untuk membuat sebuah statement bagi seluruh bangsa di dunia ini. There's an angel with a sword that is coming from Java and Sulawesi. I see them meeting in the central place to provoke the outburst of the move of God. Saya melihat ada malaikat Tuhan yang membawa pedangnya mulai dari Jawa sampai Sulawesi dan berjumpa di tengah-tengahnya untuk bisa mengabarkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Amen. Amin. God will use this group to level mountains. I see you people will be like an army with power. You are not tired. You are pulling down mountains. Saya melihat bahwa Tuhan itu akan memakai kelompok ini seperti tentara yang tidak pernah lelah untuk meratakan gunung-gunung, saudara. Amen. And what I receive for your group Dan apa yang saya terima untuk kelompok Bapak ini, is that God is going to use your group to build broken bridges. dan saya melihat bahwa melalui kelompok ini, Tuhan itu akan memakai saudara untuk membangun kembali jembatan yang sudah roboh. Amen. Amin. I see God is going to make you people a group of revolution. Saya melihat bahwa Tuhan akan memakai saudara sebagai kelompok revolusioner. Amen. The John Knox of Scotland. God's going to use this group. Seperti John Knox di Scotland, saudara. Amen. Tuhan akan memakai kelompok ini seperti itu. Ada revolusi terjadi. Amin. Sering berdoa As I seperti pray for you, Mark Caleb, as I pray for you now, Pada saat saya berdoa bagi saudara sekarang ini, I see in the realm of the spirit, saya melihat di dalam alam roh, God is going to release upon all of you fresh anointing.
Tuhan akan melepaskan atas Bapak Ibu Saudara ada urapan yang segar. Amen. And God will use your team to teach people about the end time, the coming of the Lord. Tuhan akan memakai tim Bapak untuk mengajar kepada orang-orang mengenai masa-masa akhir zaman dan juga bagaimana kedatangan Tuhan yang kedua kali. To Amen. train people, to equip people. Untuk melatih orang, untuk memperlengkapi orang-orang. Not just giving them head knowledge, but I see impacting knowledge into their spirit. Jadi tidak hanya memberikan pengetahuan di kepala, tetapi memberikan pengetahuan yang memberi dampak bagi roh mereka. I want to pray now. Father, in the name of Jesus. Bapak, di dalam In nama the Tuhan name of Yesus. Jesus. I Di thank dalam you. nama Tuhan Yesus. Aku I berterima bless kasih. you for this group. Aku berterima kasih padamu Tuhan atas kelompok ini. I ask for the release of fresh anointing. Aku minta supaya engkau melepaskan urapanmu yang baru yang segar. I decree that these fivefold ministers Aku nyatakan bahwa pelayan-pelayan dalam 5 jawatan ini become agents of transformation in the name of menjadi Jesus. agen perubahan di dalam nama Tuhan Yesus. Father, let your hand rest upon them. Bapak, biarlah tanganmu turun atas mereka. In the apostolic, use them. In Di teaching, dalam use them. masa kerasulan, dalam pengajaran, pakai mereka. In the prophetic, use them. As Dalam evangelists, use them. kenabian, pakai mereka. Sebagai evangelis, pakai mereka. I release that through them there shall be the release of the river of revival in the whole of Indonesia in the name of Jesus. Dan aku berdoa supaya melalui mereka akan ada pelepasan sungai-sungaimu Tuhan. Supaya ada lawatan atas Indonesia, seluruh Indonesia. You will use them to establish your kingdom upon the earth in the name of Jesus. Bapak, engkau akan pakai mereka untuk meneguhkan kerajaanmu di muka bumi ini di dalam nama Tuhan Yesus. I ask, oh God, that from today, Aku minta ya Tuhan bahwa mulai hari ini, every prophetic gift in them, setiap karunia-karunia profetik yang ada dalam hidup mereka, every potentials in them, setiap potensi-potensi dalam mereka, I command the potential to come alive in the name of Jesus. aku perintahkan bahwa potensi-potensi itu menjadi hidup di dalam nama Tuhan Yesus. I release fresh glory upon their lives. Aku lepaskan kemuliaan yang segar turun atas hidup mereka. And I pray through them, the kingdom of darkness will be silenced. Biarlah aku berdoa melalui mereka, kerajaan iblis itu akan dibungkam. Through them, heaven will be populated in the name of Jesus. Melalui mereka, kerajaan surga akan mulai diisi di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. I give you praise. Aku Is that berdoa. Ezekiel? Terima Is kasih. Ezekiel their leader? Yes, Pak. Yes, ya, Mr. Yeskel, Pastor Yeskel. Tell him. I see a rod upon his hand, a rod. Saya melihat ada jubah atas Bapak. Amen. I see God has called him in the order of Moses. Tuhan, saya melihat bahwa Tuhan memanggil Bapak itu sebagai berperan seperti Musa. Amen. I see that the Lord will use him to raise spiritual sons and daughters for the Jadi Lord. saya melihat Bapak ini, Tuhan akan pakai Bapak untuk mengangkat anak-anak putra ataupun putri untuk Tuhan. Amen. And there is a strong apostolic anointing upon your life. Dan ada urapan kerasulan yang kuat atas hidup Bapak. Amen. And a very strong teaching anointing. I see it upon your life. Dan juga ada urapan yang kuat akan pengajaran atas hidup Bapak. Amen. And God is going to give you good health. Dan Tuhan akan memberikan kepada Bapak kesehatan yang baik. Amen. Yes, God is going to touch your body system because Ya, what Tuhan is akan ahead of menjamah you. sistem tubuh. God's going to touch you. Mashke paradoska. I'm telling you, Tuhan akan I menjamah. see God's going to. Yes. There's a grace upon your life. There's a grace. I see. Saya melihat I kasih see. karunia Tuhan turun atas hidup Bapak. I see. Amen. God is showing me your heart. You're a man. You love prayer. Tuhan sudah menunjukkan kepada saya hati Bapak bahwa Bapak ini adalah orang yang senang berdoa. You love the Lord, Engkau begitu mengasihi Tuhan. Amen. and you have been laboring for the Lord. God said, "It's your time. It's your time. It's your time." Dan engkau sudah bersusah payah untuk Tuhan. Dan Tuhan berkata, ini waktumu, ini waktumu. Something will happen through you. God will manifest healing through your hands. Ada sesuatu terjadi melalui Bapak. Ada kesembuhan termanifestasi melalui Bapak.
In the name of Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Father, tell them to carry the anointing now. Oh yeah. Ya, tolong Pak Yeskiel bisa bawa minyak urapan? Ada. Oke. Put Yes, Pastor. everybody put it on your head. Pardon me? Pour it in the head, oke? Ya, Bapak bisa tuang Yes. tuang minyak urapan di atas kepala Bapak. Holy Yes, Ghost, Pastor. move. Ya Roh Kudus bergeraklah. Move. Holy Ghost, move. Bergerak. Holy Ghost, move. bergerak. Roh Holy Kudus Ghost, move. bergerak. Roh As the Kudus oil bergerak. comes upon Seperti you. minyak. Use Seperti them. minyak yang turun atas Use mereka, them. atasnya. Use them. Pakai dia. Use them. Pakai Use dia. them. Use Pakai. them. Pakai. In Pakai. the name of Di Jesus. dalam nama Tuhan Yesus. Thank you, Father. Terima kasih ya Bapak. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu, Yes. Ibu Deborah? Ibu? I receive a word for you. Saya menerima suatu pernyataan dari Tuhan bagi Ibu. The Lord said I should tell you, Tuhan berkata, don't be afraid. jangan takut. There are times He reveals things to you, but you're afraid to say it. Ada waktu, ada masa-masa Tuhan itu menyatakan sesuatu kepada Ibu, tetapi Ibu takut untuk mengatakannya. I hear the voice Deborah. He said, I'm going to use Deborah mightily in the prophetic, in vision. Ya, saya mendengar Tuhan berkata, aku akan memakai Deborah secara luar biasa di dalam penglihatan. Amin. But tell her not to be afraid. Tetapi tolong katakan kepada Ibu Deborah untuk tidak takut. The spirit of boldness and courage is coming upon you. Ada roh keberanian dan kekuatan turun atasnya. I speak in the name of Jesus. Aku berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Boldness. Now, Terima. Jesus. Terima keberanian itu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima. The prophetic grace be released upon you right now. Dilepaskan. Urapan profetik itu dilepaskan. Tuhan pakai. Karalawaya syakata karabaya syakata. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Saya persilahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Hengki Kusworo untuk membawakan firman Tuhan pada pagi hari. Ya, mari kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk waktu yang Tuhan beri. Kita datang dengan kerendahan Bapa, our heavenly beloved Father, Bapa yang kami cinta, yang kami kasihi. Kami merendahkan diri hadapan-Mu dan kami berdoa biar hari ini hamba-Mu bisa menyampaikan apa yang menjadi kebenaran, apa yang menjadi isi hati Bapa sendiri. Tuhan Yesus, aku minta di dalam nama-Mu, kami percaya roh hikmat dan pengertian itu yang akan mengajar kami, sehingga kebenaran yang kami terima, kami dapatkan pada pagi hari ini akan memerdekakan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami percaya. Amin. Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu berkaitan dengan namanya doa yang saudara, hari ini saya sedang berhadapan dengan pahlawan doa. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang berdoa, karena saudara menyebut di saudara the tower of prayer atau menara doa, tempat di mana kita ini bisa bersyafaat dan menjadi intercede atau menjadi seorang perantara antara Tuhan dan manusia. Saudara menyebut saudara dirimu adalah watchtower atau menara doa, adalah orang yang berjaga-jaga pada saat ada sesuatu yang akan terjadi, yang akan menimpa sebuah bangsa, negara, atau kota yang sedang saudara diami atau negara lain. Dan saudara, Alkitab berkata di Amos, saya lupa ayat yang keberapa, tapi saya sering mengucapkan kata-kata ini bahwa Tuhan tidak akan melakukan sesuatu without reveal, tanpa menyatakan sesuatu kepada nabinya, hambanya, atau menurut saya adalah para watchtower atau menara doa. Seperti sebuah kapal, pada saat dia berlayar, dia membutuhkan menara spotlight atau menara lampu untuk memberikan guidance di mana ada batu karang atau sesuatu yang harus dihindari. Yaitu adalah menara untuk memberikan sebuah bimbingan. Demikian juga
Tuhan tidak akan pernah menyatakan atau melakukan sesuatu tanpa reveal, menyatakan dulu kepada hambanya, nabinya, atau kepada orang-orang yang berdiri buat sebuah bangsa. Nah, oleh karena itu, mari kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan ini. Dan saya mengutip satu perkataan dari seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal. Dia berkata bahwa lebih mudah untuk mengajar orang untuk berkhotbah daripada untuk melahirkan sebuah intercessor. Lebih mudah ngajar orang untuk berkhotbah daripada untuk melahirkan seorang pendoa syafaat. Dan dalam sebuah pertemuan sampai hari-hari ini, gereja lebih sulit mengumpulkan jemaat untuk menjadi pensyafaat, pendoa syafaat, daripada mengumpulkan jemaat untuk sebuah kebaktian, KKR, kesembuhan, atau apapun juga. Itu lebih sulit mengumpulkan pendoa. Kenapa? Karena untuk mencari seorang intercessor, mencari seorang advocate, mencari seorang pengacara di dalam doa, untuk berdiri antara Tuhan dan manusia, itu lebih sulit. Nah, hari ini kita akan belajar, karena saudara adalah menyebut diri saudara adalah sebagai seorang menara doa atau orang pendoa syafaat. Saya ingin mungkin memberikan beberapa firman buat saudara, atau kalau saudara sudah tahu ya saudara simpan di dalam hati. Kalau saudara belum tahu, mari kita belajar bersama-sama. Saya ingin kutip satu perkataan dari seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal bernama John Wesley. John Wesley berkata seperti ini. It seems God is limited. Dia berkata begini, sepertinya Tuhan itu kelihatannya terbatas. Kalau kita berkata bahwa Tuhan itu terbatas, rasanya Bapak ini terlalu berlebihan. Tuhan kok bisa terbatas? Terbatas oleh apa? Dia tidak terbatas oleh waktu, ruang, dan gerak. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Tapi hamba Tuhan yang kalau saudara kenal dengan bernama John Wesley, salah satu revivalist yang memberikan sebuah kegerakan untuk gereja Tuhan di gereja-gereja awal di zaman-zaman itu, saudara akan setuju dengan ucapannya. Dia berkata adalah kelihatan Tuhan itu sepertinya terbatas, is limited by, ada kata by our prayer life. Jadi Tuhan itu terbatas oleh apa? Dia terbatas oleh kehidupan doa, atau dia terbatas oleh doa. Ya betul, di Amos 3 ayat 7. Jadi Alkitab berkata bahwa Tuhan itu terbatas dibatasi oleh sebuah doa. Nah, terus kemudian dia berkata bagus sekali. Dan Tuhan he can do nothing. Dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dia berani berkata, seorang John Wesley berkata, Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa. Padahal kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tapi John Wesley berkata, Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa untuk manusia, kecuali seseorang berdoa atau minta atau bersyafaat. Jadi John Wesley berkata dengan jelas bahwa Tuhan itu sangat terbatas oleh karena sebuah doa atau permohonan. Dan Tuhan tidak dapat berbuat sesuatu untuk manusia atau bangsa atau kota, kecuali ada satu orang yang berdiri, berdoa, meminta kepada dia. Nah, unless someone ask him, kecuali seseorang minta dan bersyafaat, dan dia akan menjawab. Nah, di dalam Yohanes 1 ayat 4 berkata bahwa Tuhan itu memberikan sebuah namanya Zoe. Kalau saudara pernah dengar kata Zoe ya, Z-O-E. Apa itu Pak Zoe? Zoe itu adalah kehidupan. Dalam bahasa Yunani-nya, Zoe itu artinya adalah kehidupan Tuhan. God's life. Tuhan sudah taruh pada saat saudara lahir baru, dia berikan kita namanya Zoe, yang artinya adalah hidup. Atau arti namanya adalah kehidupan Tuhan, God's life. Tapi juga Zoe juga berarti adalah God's nature. Itu adalah naturalnya Tuhan. Yang ketiga adalah Zoe juga artinya adalah God's kind of life atau kehidupan Tuhan. Jadi Tuhan itu memberikan kehidupan itu di dalam diri kita pada saat saudara lahir baru. Yohanes 1 ayat 4 berkata, di dalam Tuhan, di dalam Dia ada hidup. Kata hidup memakai kata Zoe. Di dalam Tuhan Yesus ada kehidupan, ada Zoe. Dan Zoe itu adalah terang manusia, kata Yohanes 1 ayat 4. Jadi Zoe itu adalah terang manusia. Kalau saudara memiliki namanya Zoe, saudara memiliki kehidupan Tuhan di dalam diri saudara, saudara memiliki namanya sebuah terang, guidance.
sebuah kehidupan, ada hukum roh yang lebih tinggi dibandingkan dengan hukum roh yang ada di dalam dunia. Nah, saudara-saudara lihat bersama-sama. Di Yohanes 1:4 berkata bahwa di dalam Dia ada hidup dan hidup adalah terang manusia. Nah, kita belajar bersama-sama. Kathryn Kuhlman, salah seorang hamba Tuhan yang telah pernah mencatat rekor, berkata dalam pelayanan dia 3 juta orang sembuh dalam KKR ministrinya dia. Beliau pernah berkata, aku tidak pernah berdoa untuk menyediakan waktu 30 menit atau berdoa 1 jam. Saudara bayangkan, seorang revivalist kesembuhan ilahi yang sangat besar dan luar biasa. Dia berkata, aku tidak pernah berdoa 30 menit bahkan 1 jam saja, aku nggak pernah. Juga mungkin tuh Pak. Seorang hamba Tuhan yang dipakai, diurapi dengan luar biasa, masa doa 3,5 jam atau 1 jam aja nggak pernah. Dan dia berkata, sehingga kalau aku menyediakan waktu hanya 30 menit dan 1 jam untuk berdoa, maka aku akan meminta Roh Kudus untuk mengurapi aku di waktu hanya 30 menit dan 1 jam saja. Padahal dia setiap kali membuat KKR, pada zaman itu 20.000 orang hadir, 25.000 hadir. Orang belum masuk ke gedung, baru begitu pintu dibuka, orang baru masuk ke gedung. Semua kanker, semua tumor itu rontok. Bagaimana mungkin seorang hamba Tuhan yang sangat diurapi dengan luar biasa tidak pernah menyediakan waktu 30 menit atau 1 jam berdoa. Dan di dalam KKR-nya Tuhan begitu hadir, sangat luar biasa. Dan kanker-kanker pada rontok sebelum ibadah mulai, padahal mereka masuk ke dalam itu antri berjubel di musim dingin yang begitu pekat. Dia masuk ke dalam dan kanker dan tumor itu begitu rontok. Dan bagaimana mungkin dia tidak pernah berdoa 1 jam saja? Dia berkata, kalau aku menyediakan waktu hanya doa 1 jam, aku akan menyuruh Roh Kudus hanya mengurapi aku selama 1 jam. Kalau aku hanya menyediakan waktu hanya 30 menit saja, aku akan menuntut Roh Kudus untuk mengurapi aku, menyembuhkan orang hanya di waktu 30 menit. Padahal kalau dia buat KKR sekitar 4 jam. Kalau aku hanya berdoa 4 jam saja, aku akan memaksa Roh Kudus untuk mengurapi aku, untuk menyembuhkan mereka hanya dengan waktu 4 jam. Terus dia ditanya, nah, kamu kalau berdoa bagaimana? Aku tidak pernah lepaskan 1 jam, 30 menit tanpa doa. Setiap 30 menit selalu aku masih berdoa. Setiap 1 jam pasti aku berdoa. Dimanapun aku berada, aku selalu berdoa. Alkitab kata berjaga-jagalah dan berdoalah setiap waktu. Dimanapun aku berada, selalu aku berdoa. Ini Pak. Jadi kehidupan doa kita, memang kita menyediakan waktu. Kayak saya pagi hari ya, setiap jam 3 pagi saya berdoa. Tapi kehidupan doa itu adalah nafas. Betul ya? Saudara kan tidak pernah menyediakan waktu untuk bernafas. Saya hanya mau bernafas 30 menit, Pak. Nggak ada. Saya hanya mau bernafas selama 1 jam. Setelah itu saya nggak mau bernafas lagi. Nggak bisa. Nafas itu setiap waktu. Nafas itu setiap detik. Nafas itu setiap menit. Saudara bernafas. Doa pun sama. Kathryn Kuhlman yang mencatat 3 juta orang sembuh dalam KKR-nya. Bahkan ada beberapa artis Hollywood yang terkenal di zaman itu. Dia berkata begini, kalau aku setiap kali aku mau show di sebuah ballroom yang besar, ruang gantiku tidak boleh dipakai orang lain selain Kathryn Kuhlman. Dia berkata begitu. Kenapa ditanya? Pendeta lain tidak boleh pakai, orang lain tidak boleh pakai, dia tidak boleh pakai ruang gantiku. Itu khusus ruang gantiku. Hanya boleh 1 orang yang memakai ruang gantiku, yaitu adalah siapa? Kathryn Kuhlman. Dia bertanya, si artis Hollywood yang nomor 1 di tahun 1970-an ini ditanya, kenapa kamu minta hanya Kathryn Kuhlman yang boleh? Karena saya tahu, begitu orang ini ada di dalam kamar gantiku, dan begitu dia keluar, dan aku masuk ke dalam, aku hanya bisa meratap dan menangis, merasakan bagaimana hadirat Roh Kudus itu menjamah dan membuat aku bertobat. Coba bayangkan. Ini orang dunia nggak kenal Tuhan. Dia hanya mau ruang gantinya ditempati oleh Kathryn Kuhlman yang hanya mungkin 30 menit persiapan sebelum dia KKR. Karena di ballroom umum. Ballroom umum tidak boleh dipakai orang lain kecuali dia. Tapi dia hanya mengizinkan 1 pendeta, namanya Kathryn Kuhlman, memakai ruang gantinya itu. Kenapa? Karena begitu Kathryn Kuhlman meninggalkan ruang ganti yang hanya dia tempati 30 menit atau 1 jam. Begitu dia keluar dan kemudian KKR selesai, besok saya pakai untuk show ballroom itu. Begitu saya masuk ke ruang ganti, saya bisa berjam-jam, saya bisa bermenit-menit, saya menangis dan meratap dan minta ampun sama Tuhan. Saya bisa rasakan hadirat Tuhan di situ.
Dan orang ini berkata, tidak pernah aku menyediakan waktu 30 menit. Tidak pernah aku menyediakan waktu 1 jam. Tapi kehidupanku, nafasku adalah doa. Di setiap aku merasakan Roh Kudus di situ, aku akan berdoa. Pada saat aku di kafe, aku merasakan kehadiran Roh Kudus, aku akan berdoa di kafe itu. Dimanapun berada, aku tidak pernah lepaskan setengah jam atau 1 jam tanpa doa. Saudara, ini adalah Zoe, kehidupan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Sebagai pendoa syafaat, saudara tidak bisa berkata, oh aku hanya mau bersyafaat di waktu-waktu menara doa sedang online, sedang Zoom. Nggak bisa, saudara. Seorang pendoa syafaat adalah seperti wanita yang sedang sakit melahirkan, betul? Penyakit melahirkan, sakit datang menyakit untuk melahirkan seorang baby, itu bisa datang anytime. Bisa jam 12 malam, bisa jam 1 pagi, bisa jam 4 pagi, bisa siang hari tengah bolong, bisa di kapanpun. Itu penyakit sakit melahirkan. Karena seperti bagaimana sebuah bangsa untuk bisa dilahirkan dalam waktu 1 malam. Itu pendoa syafaat. Kita sebagai pendoa syafaat, kita tidak punya batas waktu untuk kita tidak berdiri buat bangsa atau berdiri buat orang lain. Anytime panggilan itu datang. Setiap kali sakit melahirkan itu muncul dalam hidup saudara. Saudara harus mengerang, saudara harus berdoa, saudara harus menjerit, saudara harus menangis di waktu-waktu pada saat sakit proksi itu muncul dalam hidup saudara. Nah, itulah yang diucapkan oleh seorang bernama Kathryn Kuhlman. Aku tidak pernah menyediakan waktu 30 menit dalam KKR-ku untuk berdoa. Setiap menit, setiap jam, setiap detik itu adalah nafasku dan itu adalah doaku. Dia tidak punya pola, dia tidak punya formula bagaimana dia menyembuhkan orang. Setiap hari dia hanya berkata, Roh Kudus, tanpa Engkau aku tidak bisa berbuat apa-apa. Itu ucapan yang selalu diucapkan seorang hamba Tuhan bernama Kathryn Kuhlman. Saudara, kalau mendengar seorang kesaksian dari hamba Tuhan ini, bahkan saudara tahu, kalau dia turun ke airport di Amerika, itu semua orang tanpa dijamah, dia hanya berjalan di tengah-tengah airport. Itu orang pada tumbang. Pernah dicatat dalam sebuah catatan, pegawai airport itu bertanya, ini ada mungkin gas bocor di airport, sehingga banyak orang tumbang di tengah-tengah airport. Dan kemudian dia bertanya, tapi kok dia periksa gas tidak ada yang bocor, tidak ada bau tertentu, tapi ini kenapa orang pada tumbang semua? Dan dia tidak tahu bahwa itu hadirat Tuhan. Dan akhirnya officer atau orang yang ada di airport itu kemudian menemukan, oh ini akibat dari wanita yang bernama Kathryn Kuhlman. Setiap kali dia berjalan ke airport mau keluar atau mau masuk ke dalam pesawat, itu orang pada tumbang semua. Jam penerbangan itu di-cancel karena orang-orang yang dipanggil untuk masuk ke jam penerbangan pada tumbang di dalam roh. Dan itu mengacau jam penerbangan. Itu tercatat. Dia nggak KKR loh. Dia nggak khotbah, dia nggak nyembah Tuhan, dia nggak main musik, dia tidak sedang pakai mic untuk berkhotbah. Dia hanya berjalan. Dan kemudian akhirnya officer ini pergi ke kantornya, hamba Tuhan bernama Kathryn Kuhlman. Dia pergi ke kantornya. Akhirnya dia menemukan, gara-gara satu wanita ini, setiap kali dia masuk ke airport atau dia mau pergi ke terbang, orang-orang pada tumbang semua tanpa ditumpangi tangan, tanpa disentuh. Itu orang pada tumbang semua. Dia pergi ke kantornya dan dia datangin dan dia berkata begini, Ibu Kathryn Kuhlman, boleh nggak aku minta sebuah petisi, sebuah permintaan? Apa Pak? Setiap kali ibu mau datang ke airport atau ibu mau mendarat setelah pulang dari berpergian dari pelayanan, pesawatnya mendarat, ibu tolong, ibu saya siapkan sebuah ruang khusus, sebuah lorong untuk berjalan. Ibu jangan melewati di tengah-tengah khalayak ramai. Ibu lewati lorong itu, ibu saya kasih VIP. Begitu ibu mau terbang, ibu telepon langsung sama saya. Dalam waktu 10 menit lagi saya sampai. Ibu saya siapkan ruang khusus VIP yang hanya presiden yang boleh masuk ke tempat itu. Karena saya tidak mau jadwal penerbangan kami kacau. Ibu hanya berjalan, itu orang tumbang di dalam rumah. Saudara, ini terjadi. Dan orang ini berkata, tidak pernah aku hanya menyiapkan waktu 30 menit, 1 menit, 1 jam saja. Setiap saat aku akan terus berdoa. Pak, apakah berarti kita nggak boleh berdoa 2 jam? Oh ya, jangan. Tetap saudara ada waktu berdoa. Seperti saya juga waktu pagi berdoa. Tapi sebagai seorang anak Tuhan yang menjadi panggilan sebagai seorang pendoa syafaat, Tuhan tidak akan melakukan sesuatu tanpa menyatakan dulu kepada hambanya. Sebelum Sodom dan Gomora dihancurkan Tuhan, sebelum
sebelum judgment Tuhan turun atas Sodom dan Gomora, Tuhan ingat satu orang. Aku harus bicara dulu kepada nabiku. Siapa? Itu Abraham. Tidak mungkin aku sembunyikan perkara ini dari hidup orang bernama Abraham. Orang yang namanya disebut sebagai sahabat Allah. Dan dia bicara, dia ngobrol sama Abraham. Dan Tuhan berkata, Abraham, aku akan menghukum dosa daripada Sodom Gomora sudah mencapai puncak. Istilahnya bagaimana? Kedurhakaan Amori sudah genap. Ada cawannya. Di setiap kota bangsa itu ada yang namanya cawan. Dosa kejahatan sudah genap. Dan hukuman akan turun. Kemudian Abraham hari itu menjadi seperti saudara. Dia membuat sebuah tawar-menawar. Dia berkata, Tuhan, masa kalau ada orang 50 orang benar di situ, kau hancurkan semua. Itu kota dua, Sodom dan Gomora, itu kota kembar. Saya pernah pergi secara fisik di kota itu. Memang mengerikan. Dan memang tercatat secara arkeolog kota itu pernah dibakar pakai api. Dan di situ saya lihat juga ada tiang garamnya istri Lot. Dan Tuhan berkata, Abraham berkata, masakan Tuhan semesta alam menghukum 50 orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Oh, kalau ada 50, aku tidak akan menghukum. Sudah tahu, diturunkan Abraham. Oke Tuhan, aku minta ampun. Aku minta 40 Tuhan. Oke, kalau ada 40 Abraham, karena permintaanmu sebagai pensyafaat, aku tidak akan menghukum. Tuhan, aku ini adalah debu dan abu. Kalau 30 Tuhan, apakah engkau akan datang menghukum? Aku tidak akan menghukum karena engkau Abraham. Oke. Dan dia minta sekali lagi, aku minta maaf, minta ampun, bukan kurang ajar, bukan lancang Tuhan. Seandainya 10 ada orang benar, rasakan kau akan menghukum kota itu. Karena 10 orang, aku tidak akan menghukum kota itu. Karena ada 10 orang benar. Dan karena permintaan Abraham, sahabat Allah, aku tidak akan menghukum. Dan saudara tahu, Sodom Gomora tidak ada 10 orang benar. Hanya Lot, istrinya, kedua anaknya, sudah 4 orang saja, tidak ada 10 orang. Bahkan menantunya pun tidak percaya. Dan Tuhan harus turun api belerang. Tapi 4 orang benar ini diselamatkan. Saudara, pensyafaat itu adalah orang yang akan terima namanya pernyataan Tuhan terlebih dahulu. Sebelum hukuman turun. Sebelum judgment Tuhan turun. Kita orang benar, pensyafaat, orang pendoa yang akan diberitahu Tuhan nomor 1. Dan di situ Tuhan memberikan sebuah ruang untuk kita ini berperkara dengan Tuhan. Mau nggak engkau duduk dan berperkara dengan aku untuk sebuah bangsa, untuk sebuah kota, atau untuk pribadi orang? Benar. Kalau ada pribadi orang yang Tuhan berkata, hari ini orang ini mau saya bawa pulang. Karena mungkin sudah saatnya dia pulang, ataukah mungkin karena dosanya terlalu banyak, daripada dia nggak selamat, lebih baik saya bawa pulang. Saya pernah mengalami saudara. Suatu kali ini kejadian waktu COVID kemarin, di bulan Juli tahun ini. Saya sudah kena COVID tahun kemarin, Juni tahun lalu 2020, istri saya juga kena, sempat masuk rumah sakit juga 2020. Tahun ini gantian anak saya yang kena, di bulan Juni 14 kena, dan tiba-tiba setelah anak saya sembuh, Tuhan itu bicara sama istri saya, berkata, aku mau bawa orang ini pulang. Itu adalah sahabatnya dia. Tuhan, jangan. Kalau dia menurutku hari ini belum siap. Tapi hari ini Tuhan berkata, ini adalah waktu yang terbaik buat dia untuk dia pulang. Karena dia sudah tidak bisa aku berikan tenggang. Tuhan, saya tahu, itu 1 minggu saya nangis. Dia tidur sama saya itu nangis. Setiap hari itu dia nangis. Dia nangis. Saya tanya, kamu kenapa nangis? Aku diomongin Tuhan. Sahabatku ini mau dibawa Tuhan pulang. Dan dia berkata sama saya, kalau dan benar sahabatnya kena COVID. Dan parah sekali. Dan betul-betul sudah tidak bisa bernafas. Rumah sakit saudara tahu di Semarang waktu itu di bulan-bulan outbreak bulan Juni kemarin itu penuh. IGD itu orang antri 2 hari. Seluruh Semarang, Jakarta, di kota-kota besar semua untuk masuk rumah sakit harus antri 2 hari. Dan ini teman istri saya, sahabat istri saya sudah nggak bisa, sudah bertahan di rumah 1 minggu. Sudah diberikan oksigen 4 tabung oksigen.
Sudah tidak bisa makan, setiap mau makan balik, tidak dikasih infus, langsung semua badannya jadi panas dingin. Dia sudah tidak bisa lagi bertahan. Dari orang yang anti rumah sakit, tidak mau ke rumah sakit, hari itu dia harus memutuskan sendiri, dari paksa-paksa pergi rumah sakit, tidak pernah mau. Hari itu dia harus memaksa dirinya karena badannya sudah nggak kuat. Dan begitu dia antri sampai di rumah sakit, dia harus nunggu selama 2 hari di ruang IGD, tidak bisa masuk. Dia nunggu 2 hari. Itu bukan di ruang IGD, itu di parkiran IGD karena saking penuhnya rumah sakit. Di situ dia Zoom saya. Dia Zoom, dia berkata, Pak, bisa nggak doakan mama saya? Itu anaknya yang minta sama saya. Saya dibuka Zoom-nya, saya lihat wajah orangnya. Anaknya berdua mendampingi dengan suaminya, sudah terbebas. Sudah. Saya berkata, Tuhan, tidak mungkin hidup. Dan kemudian saya berdoa. Dan saya bersyafaat buat dia. Dan saya minta, sekiranya boleh Tuhan, berikan kesempatan untuk hidup. Untuk melayani Engkau sekali lagi. Saya berdoa selesai. Saya ditanya sama istri saya, bagaimana? Terus istri saya tanya sama istri saya, kalau menurut kamu, Tuhan sudah ngomong sama aku. Dia mau dibawa Tuhan pulang. Terus istri saya tanya balik sama saya, kalau menurut kamu, sejujurnya Tuhan tidak ngomong sama saya. Kalau menurut kamu dia hidup nggak? Feelingmu bagaimana? Sebagai hamba Tuhan. Saya berkata, hidup. Kok kamu bisa ngomong gitu? Nggak tahu. Saya nggak dengar dia Tuhan bicara, Tuhan nggak ngomong sama saya. Feeling saya juga tidak merasakan apa-apa. Tapi waktu saya berdoa buat dia akan hidup. Saya tahu ceritanya. Hari yang sama, istri saya mendapatkan Tuhan bicara kepada istri saya bahwa dia akan dibawa Tuhan pulang. Sudah tahu, teman saya itu satu staf kantor, dia sedang mandi. Tiba-tiba di kamar mandi itu ada suara tuh pamit, ngomong, ya aku minta maaf kalau selama ini ada kesalahan dan mungkin dosa yang menyakiti kamu. Dan teman saya tuh teringat wajah orang ini yang sedang sakit. Kalau aku ada kesalahan dosa, aku minta maaf. Aku tak pulang dulu. Tolong maafkan saya. Dia merinding, takut, masuk ke kamar, dia berdoa. Terus di jam yang sama, jam 12:30 malam, salah satu kepala panti asuhan tempat kami, saudara pernah dengar namanya Bu Aning, tahu petis itu ya, saudara pernah tahu, itu seorang pendoa syafaat. Dia kalau berdoa syafaat itu jam 12:30 malam sampai jam 3 pagi. Di jam doa syafaatnya dia jam 12:30 malam, tiba-tiba wajah wanita ini muncul di depannya dia. Begitu wajah wanita yang saya doakan itu muncul di depannya dia, ini wanita yang istri saya didapat dari pesan Tuhan bahwa dia akan dibawa Tuhan pulang, muncul di depannya dia, langsung itu sakit melahirkan, keluar. Tuhan, dia berdiri buat wanita ini, berikan kesempatan untuk dia bisa melayani itu. Terus dia bahasa Inggrisnya itu represent, dia itu mewakili dari wanita ini, dia mewakili, dia mintakan ampun. Tuhan, setiap kita kan harus menghadap Tuhan harus minta ampun, saudara sesuci apapun saudara sedang kepada Tuhan minta ampun atas semua dosa, kesalahan dari mulut yang salah, ucapan, sikap hati. Kita bisa berbuat dosa apapun juga. Dia minta maaf, mintakan ampun buat wanita ini. Ampuni Tuhan. Kalau boleh berikan kesempatan sekali lagi. Jam 12 sampai jam 3 pagi, dia bersyafaat, menangis, mengerang, menjerit untuk wanita ini. Selesai, dan akhirnya IGD-nya dibuka. Dia masuk ke ruang isolasi. Begitu masuk ruang isolasi, dia harus disuntik 21 kali. Dan dia sudah nggak tahan, nggak kuat. Saya tahu dia butuh berapa lama dia di rumah sakit, mungkin hampir 2 minggu. Di rumah sakit hampir 2 minggu. Dan kemudian setelah syafaat itu selesai, Tuhan berkata, oke, kepada ibu pendoa syafaat ini yang Bu Aning, aku beri dia kesempatan hidup sekali lagi. Tapi dia harus melayani hidup. Saya sudah lihat jasad di depan saya waktu itu. Amen, haleluya. Dan dia hidup. Jadi kita ini punya, saudara ini dan saudara sebagai pendoa syafaat itu sebuah punya peranan penting dalam sebuah namanya perkara di depan Tuhan. Sebelum Tuhan memutuskan sesuatu, dia akan beritahu dulu kepada orang yang dikasihi satu.
Dia reveal his secret to his friend. Dia nyatakan rahasianya kepada sahabatnya. Abraham itu sahabat. Dia diberitahu dulu. Tapi Amos 3:7 berkata, dia menyatakan, dia sebelum bertindak menyatakan sesuatu kepada hambanya, atau kepada nabinya, atau pendoa syafaat. Jadi kota kita, bangsa kita nggak akan pernah mengalami sesuatu yang buruk dan mengerikan tanpa Tuhan itu bicara dulu kepada anaknya, kepada sahabatnya, kepada saudara. Pak, berarti sebelum segala sesuatu terjadi, COVID terjadi ini, Tuhan ngomong sama kita tuh. Yes, itu menara doa. Akan diberitahu terlebih dahulu. Nah, di situ saudara duduk dalam namanya sebuah pengadilan Tuhan. Saudara pernah dengar namanya sidang ilahi, betul kan? Yeremia berkata, ada sebuah sidang. Kita lihat satu ayat. Mungkin akan melengkapi. Sebetulnya ini khotbah saya bukan ini saudara, tapi saya mau mengalir bersama dengan Tuhan saja. Saudara, kita lihat bersama di kitab Ayub. Ayub. Kita lihat kitab Ayub pasal 9 ayat yang ke-32. Ayub pasal 9 ayat yang ke-32. Kalau sudah ketemu, saya mau bacakan pelan-pelan, saya mau saudara perhatikan karena bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya berbeda. Saya lihat di Ayub pasal 9 ayat 32 sampai 33. Sudah ya? Sudah, kalau sudah ketemu, sudah bisa katakan amin atau sudah angkat tangan. Sudah Pak, saya bacakan buat saudara. Oke, di Ayub Job 9, Ayub 9 ayat 32 sampai 33. Saya baca ya. Karena Tuhan itu bukan manusia seperti aku, kata Ayub. Ya, Tuhan itu bukan manusia seperti aku, kata Ayub. Saya baru belajar firman ayat ini dari seorang hamba Tuhan bernama Kenneth Hagin. Dia berkata, sehingga aku Ayub ini dapat menjawab Tuhan, bisa bantah gitu loh sama Tuhan, sehingga bisa bantah sama Tuhan. Kemudian lihat ayat ini Indonesianya lebih jelas juga. Dia berkata, mari bersama-sama menghadap pengadilan. Jadi Ayub ini ngomong, Tuhan, aku ini dosaku ini apa sih? Betul, kalau saya baca kitab Ayub 1, Ayub pasal 1 ayat 2, itu kan Tuhan buat perkara kan. Gara-gara Tuhan itu memuji Ayub, setannya nggak terima. Iya, kaya. Gue memberikan pagar atas seluruh rumahnya, kaya, punya rumah, punya keledai, unta, semua kau berkati kok. Karena kau berkati, makanya dia nyembah kau. Tuhan ngomong, oke, ambil semua. Tapi kau sayangkan nyawanya. Itu kan Tuhan buat gara-gara. Nah, Ayub ini protes nih sama Tuhan. Dia protes. Aku ini sudah hidup benar, saleh. Tuhan pun memuji. Tuhan, kita berkata, orang yang dipuji Tuhan itu akan tahan uji. Makanya Ayub pun tahan uji. Tapi orang yang dipuji manusia belum tentu tahan uji. Jadi kalau disuruh, Bapak luar biasa, pengharapannya hebat, nubuatannya akurat. Kalau yang muji manusia belum tentu saudara tahan uji. Tapi kalau Tuhan berkata, lihat hambaku Ayub saleh, setia, tahan uji sampai hari matinya Ayub. Dia tetap tidak menyangkal imannya. Dia tetap berkata, Tuhan, aku nyembah Engkau. Istrinya sudah berkhianat, tidak untuk mengutuki Tuhan. Ayub berkata, kau dasar perempuan gila. Kau hanya terima yang enak, tidak mau terima yang jelek dari Tuhan. Ayub itu. Karena Tuhan memuji dia. Nah, di ayat ini dia berkata, mari, saya ulangi ya, karena dia bukan manusia seperti aku. Tuhan itu kan bukan manusia kayak aku. Sehingga aku dapat bantah. Aku nggak bisa bantah. Mari, terus kemudian dia tuh ngomong gini sama Tuhan. Mari bersama-sama Tuhan kita menghadap di pengadilan. Ya, yuk kita masuk dalam sebuah sidang, court, pengadilan. Dan kalau di pengadilan itu biasanya ada yang namanya tidak ada wasit di antara kami. Sudah tahu juri ya? Juri, orang-orang yang jadikan, selain nanti ada pengacara, ada saksi, nanti ada juri. Juri itu yang akan, kalau di Amerika itu yang memutuskan dari on behalf on hakim. Ini jumlahnya ada beberapa orang misalnya itu. Tidak ada wasit di antara kami yang dapat memegang kami berdua. Oke, kalau bahasa Indonesia berkata begini, to step in and let me go on with my life. Dia berkata, ada satu wasit yang gini loh, yang jadi perantara antara hakim, wasit, sama aku. Aku ini nggak ada perantaranya. Aku ini nggak ada pengacaranya, nggak ada advokatnya yang bisa mempertahankan aku. Salah aku ini apa?
Tuhan itu menyediakan sebuah ruang pengadilan. Di kitab Yesaya berkata, mari berperkara dengan aku. Tuhan tetap kasih ruang buat kita untuk berperkara. Tuhan, janganlah, masa 50 kehancurkan. Itu berperkara loh. Abraham berperkara. Masa Tuhan Allah semesta alam 40 orang benar dihancurkan. Masa begitu? Gak adil lah Tuhan, kasihan orang benarnya. 10 lah Tuhan. Itu pun sudah gara-gara doanya Abraham. Itu harusnya Lot mati loh. Karena kan gak ada 10. Betul kan? Dan Lot kan tinggal di Sodom dan Gomora. Harusnya mati, binasa. Tapi karena syafaatnya Abraham, Tuhan tetap menyelamatkan 4 orang. Lot, istrinya, 2 anaknya. Betul kan? Nah, itu gara-gara siapa? Abraham. Gara-gara ada yang di pengadilan, yang jadi wasit, yang jadi pengacara, yang jadi advocate. Oke. Nah, gara-gara advocate itulah akhirnya keluarga Lot selamat. Nah, sekarang contoh yang kedua. Di dalam Alkitab pendoa syafaat hebat itu ada, saya perhatikan ada 3. 1 Abraham, 2 yang 2 ini hebat, Musa. Tuhan sudah gini. Ini bangsa sudah lihat 10 tulah. Dia melihat tangan teracung bagaimana aku menghancurkan Mesir. Menghancurkan Mesir dengan 10 tulah. Anak sulung mati orang Mesir. Dia tetap aku selamatkan. Semua yang ada tanda darah di rumah tidak pernah aku bunuh dengan malaikat maut. Begitu dia mau keluar, aku belah laut. Dia jalan di tengah-tengah laut. Sampai hari ini arkeologi dunia memberikan sebuah penemuan. Betul-betul di dasar laut ada kereta-keretanya Firaun itu masih terbenam di situ. Tuhan mau berkata, ini jadi bukti walaupun sudah 4.000 tahun yang lalu. Jadi bukti nyata bahwa laut itu pernah dibelah. Laut dibelah. Keluar saudara sebentar. Baru bernafas lega. Musuhnya dibenamkan semua dengan air, termasuk Firaun dan semua tentara yang mati di dasar laut, dibenamkan dengan air. Baru sebentar, entah berapa hari saya nggak tahu, Musa naik ke atas gunung Sinai dan Israel nyembah lembu emas. Nah, ini lihat. Begitu Israel itu menyembah lembu emas, Tuhan ngomong, lihat, bangsa itu liar, turun Musa. Itu Musa sedang masuk alam roh. Di gunung itu dia sedang masuk alam surgawi. Nanti kalau baca kitab Ibrani, Musa itu ditunjukkan semua bentuk dari isinya tabernakel itu seperti apa. Sama 40 hari di alam surga. Tuhan lihat-lihat bangsa itu liar dan Harun melepaskan dia seperti keledai liar. Musa turun, marah. 2 batu yang ditulis pakai jari Tuhan dihancurkan Musa dengan anak lembu emas itu. Dan kemudian Tuhan sudah begini. Sudah Musa, saya pernah dengar ayat cerita firman ini. Sudah Musa, capek. Aku capek dengan banget. Tegar, tengkuk, nggak bisa diajak ngomong. Oke. Saya pernah membaca sebuah artikel. Peristiwa Tuhan menjungkir balikan Mesir itu mungkin diperkirakan 5 tahun. 10 tolah itu mungkin sekitar 5 tahun. Dibuat mainan. 5 atau 10 tahun. Nah, pada saat Musa itu sedang mendengar, kata, sudah Musa, aku sudah tidak mau dengan Israel. Oke. Jahat hati, sesat hati, tegar tengkuk, tidak bisa diajak ngomong. Hatinya beban. Terus Tuhan ngomong gini, aku bangkitkan sebuah bangsa lain ya. Dari keturunan Musa, bukan dari Israel, dari keturunan Musa. Aku akan lahirkan sebuah bangsa baru. Karena Tuhan memang ingin memiliki sebuah bangsa yang menjadi milik kepunyaannya. Tapi bangsa itu harus bangsa yang kudus. Tak boleh kotor. Dan dia berkata, sudahlah Musa, capek aku dengan bangsa ini. Aku lahirkan dari sebuah bangsa dari keturunanmu. Nanti aku akan besarkan namamu dari bangsa ini menjadi nama istilahnya. Kalau ini kan namanya kan Israel. Kalau itu namanya adalah bangsa Musa. Tuhan berkata gitu, aku melahirkan bangsa dari keturunanmu, karena Tuhan sudah lihat ini hamba-Ku Musa ini hebat. Oke, dari keturunanmu. Dan kemudian lihat seorang pendoa syafaat berperan di sini. Ya kan, Tuhan mau menghancurkan, tak hancurkan saja. Terus dia berkata kan, sudah kan, bila engkau tak besar, aku jangan ingat lagu itu kan, itu kan lagu doanya Musa.
aku tak akan berjalan. Sudah tahu sebelumnya tuh ayat itu berkata ini, Tuhan Musa, aku kirimkan malaikatku untuk menghalau semua orang Farisi, Yebus, orang Het, orang apa, malaikatku akan berjalan di depanmu, dan my presence will go with you, dan hadiratku akan berjalan denganmu. Tapi aku Tuhan tidak bisa berjalan di tengah-tengahmu, karena kalau aku ada di tengah-tengahmu, aku akan menghancurkan mereka. Bahasa Indonesia berkata ini, kekudusanku akan menghancurkan mereka. Nah, langsung Musa berdiri. Nah, ini hebatnya pendoa syafaat. Dia berkata begini, kalau engkau hancurkan bangsa ini, hapus namaku dari kitab kehidupan. Saya tanya, para pendoa berani gitu? Menurut saya nggak ada yang berani. Betul-betul dihapus, sudah nggak masuk surga loh. Loh? Dia berkata, kalau engkau hancurkan bangsa ini, hapus namaku dari kitab kehidupan. Dan Tuhan berdiri, tidak Musa, siapa yang berdosa terhadapku, itulah yang akan kuhapus namanya dari kitab kehidupan. Jadi Tuhan itu mencari seorang pensyafaat. Oke. Kalau kita ini sebagai anak Tuhan hari ini, sebetulnya pensyafaat itu bukan sebuah jabatan ya menurut saya. Cuma banyak anak Tuhan itu nggak mau berdoa seperti saudara sih. Kita semua ini punya panggilan. Soalnya kehidupan Tuhan itu sudah ditaruh dalam benih itu di dalam hidup kita. Untuk kita ini menjadi seorang advocate, pengacara, perantara antara hidup dan mati. Untuk sebuah kota dan sebuah bangsa, itu panggilan untuk semua. Tidak ada namanya 5 jawatan, salah satunya rasul, kemudian 2 adalah, kalau tunjuknya adalah penginjil, rasul, nabi, penunjuk, supaya nunjuk-nunjuk itu kan nabi, rasul, nabi, supaya nunjuk-nunjuk, 3-nya adalah penginjil, karena di antara 5-nya yang paling tinggi adalah jari tengah, itu adalah penginjil, bawa jiwa paling banyak. 4 adalah gembala, karena selalu tempat yang manis-manis dikasih cincin di bagian sini. Gembala itu hatinya manis, jemaatnya membuat kepahitan tetap manis, jemaatnya jengkel dia tetap manis, tetap tersenyum, itu gembala. Kalau gembala harus tersenyum. Kalau nabi, saudara gitu kan ditunjuk saudara pasti. Inilah firman Tuhan, mati kamu hari ini. Kalau nabi gitu kan, ngamuk dengan nabi. Oke, ini dan kemudian jabatan terakhir adalah seorang guru, itu kan? Kan nggak ada jabatan rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. Ada jabatan kan apa? Jabatan pendoa syafaat. Nggak ada loh yang kita. Betul nggak? Nggak ada loh. Tapi Tuhan tuh panggil kita untuk menjadi pensyafaat. Makanya Charles Finney berkata, lebih gampang ngajari orang itu khotbah daripada ngajari orang itu berdoa syafaat. Itu susah. Betul. Sulit. Karena itu harus keluar dari hati hidup yang mengalir belas kasihan, cinta, passion untuk berdiri buat orang yang berbuat dosa loh, saudara. Itu sulit. Nah, hari ini dia berkata, sekarang kita lihat ayatnya di Yesaya 59 ayat 16. Ini ayat amazing guys. Yesaya 59 ayat 16. Saudara bisa buka sini. Yesaya 59 ayat yang ke-16. Kalau saya buka dalam bahasa Indonesia itu, saya nggak punya namanya. Yesaya 59 ayat 16. Yesaya 59 ayat yang ke-16. Kita berkata, Tuhan melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil. Ini mumet sudah baca bahasa Indonesianya. Maksudnya apa ini? Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil. Dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Kalau bahasa Indonesia kan cuma berkata gitu. Ia melihat bahwa tidak ada seorang pun yang tampil. Dan Tuhan tertegun karena tidak ada yang membela. Bahasa Inggrisnya saya bacakan bahasa hari ini. Di bahasa Inggrisnya bagus. Dan Tuhan melihat tidak ada satu orang pun. No man. That there was no man. Tidak ada satu orang pun. And wonder. Dan berkata ini, and that there was no intercessor intervene on behalf of truth and right. Berkata begini, tidak ada satu orang pun pensyafaat, intercessor, pengacara,
atau pengacara perantara, advocate yang menjadi mediator, intervene yang mengintervensi. Tidak ada satupun pendoa syafaat yang mengintervensi on behalf, mewakili yang benar dan mewakili yang truth, kebenaran. Itu yang Ayub protes. Ya ada sih. Tuhan langsung kasih kesempatan setan untuk menghajar saya. Karena nggak ada yang syafaat sih. Nggak ada wasit sih. Makanya gua kena. Yesaya ngomong, Tuhan cari. There was no man. Dan Tuhan bingung, wonder. Kok nggak ada ya? Wonder. Kok nggak ada satupun ya yang jadi intercessor, jadi seorang pensyafaat, yang mengintervensi aku. Tuhan ngomong, kok nggak ada yang mengintervensi aku ya? Yang berdiri di dalam kebenaran dan keadilan. Kok nggak ada ya? Terjemahannya berkata ini, he was amazed, dia sangat terkejut, dia sangat terheran-heran melihat tidak, no one intervene, tidak satu pun yang mengintervensi Tuhan, yang bersyafaat untuk Tuhan, to help the oppressed, untuk menolong mereka yang sedang susah, menolong mereka yang sedang teraniaya, mereka yang pasti kamu pakai magic, nggak mungkin nggak. Ada tenaga, kalau kamu masuk ibadahnya Kathryn Kuhlman, itu seperti orang ceritain, begitu Roh Kudus itu turun, itu seperti kekuatan 10.000 volt itu turun, orang kayak dicengkram. Kemudian orang ini berkata, nggak mungkin kamu tuh nggak pakai magic, nggak pakai hipnotis, nggak mungkin. Oke, mau ngerti rahasia aku? Oke, ikut aku, teman-teman. Dibawalah para wartawan 5 orang itu ke dalam sebuah ruangan di bawah tanah. Dibawanya 5 orang, masukkan ke bawah tanah. Dipikir, dilihatkan mesin genset. Saudara tahu nggak? Ada ruang ber-AC itu, kecil. Dan tiba-tiba, saudara lihat, ada 5 orang nenek tua yang sedang jerit. 5. Terus bertanya, mana tenagamu di mana? Tuh, 5 oma. Wah, sedang berikan. Itu powerku di situ. Ingat ya. Jadi Tuhan itu terbatas, kata John Wesley. Karena apa? Dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali unless somebody else, seseorang sedang berdoa. Kalau ada orang yang berdoa, ada orang yang jadi perantara, powernya keluar. Tapi kalau nggak ada yang berdoa, tidak ada yang minta, seperti 5 oma ini, kuasanya tidak bisa dilepaskan. Saudara ini punya peran yang sangat penting buat kota, buat bangsa. Jangan merasa kok tambah sedikit, nggak perlu banyak.
Nih cuma 5, tapi power saudara belas kasihan saudara keluar dari hidup dengan menjerit dan menangis di hadapan Tuhan. Tuhan cuma butuh 1. Itu bisa meredakan 1 kota. Ingat baik-baik, Tuhan tidak akan pernah melakukan sesuatu, Amos 3 ayat 7, tanpa menyatakan rahasianya kepada hambanya, yaitu saudara. Wah, berarti kami ini punya sebuah kehormatan ya Pak. Ya. Jadi kalau hubungan sebelum turun ke kota Semarang, saudara nomor 1 harus diberitahu dulu. Untuk apa Pak? Untuk jadi perantara, bukan cuma diberitahu, oh habisnya aku hukum nih kota Semarang dengan banjir. Enggak. Sebelum itu terjadi, Tuhan ini tanggal sekian-sekian akan banjir. Kamu mau apa? Oh langsunglah saudara menangislah, berlututlah menghadap Tuhan, intercede seperti Yesaya 59. I saw that there was no man. Dia temukan tidak ada 1 orang pun yang mengintercede, yang mengintercessor, yang menjadi pensyafaat, yang mengintervene, yang mengintervensi atas nama kebenaran dan keadilan itu nggak ada. Saudara kalau berdiri di depan Tuhan, misalnya hukuman akan turun atas kota ini. Tuhan, ada orang benar. Hambamu berlutut. Saudara harus seperti pengacara. Pengacara itu, hambamu berlutut. Hambamu yang bernama ini, dia jangkau jiwa loh Tuhan. Dia pergi loh. Tuhan itu perlu diingatkan. Loh, walaupun dia bukan Tuhan yang tidak tahu, tapi kalau bicara kepada Tuhan, hambamu ini, dia yang menobatkan orang ini, ujungi rumah sakit ini, di kota ini banyak gereja sudah berdiri Tuhan. Pensyafaat sedang berdiri di kota ini, sedang menaikkan doa. Masakan hukumanmu turun. Nah, di situ Tuhan akan, saudara, kita berkata ini, di kitab Keluaran 33, maka Musa melunakkan hati Tuhan. Gitu. Bisa nggak saudara melunakkan hati Tuhan? Wah, masa sih Pak, kita ini bisa melunakkan hati? Oh, kalau saudara disebut sebagai seorang pensyafaat, Tuhan aja cari di Yesaya 59:16. Kok nggak ada ya? Orang yang berdiri atas kebenaran dan keadilan, 1 pun tidak takut temukan ya. Loh, seringkali itu Tuhan cari di 1 kota. Cari 1 aja nggak ada. Oke, lupa. Tapi saya ini label saya pendoa syafaat. Nah, pertanyaan saya, ya doa saudara ini bersyafaatnya? Iya. Tengah malam tiba-tiba jam 12 malam Tuhan bangunkan, nak berdiri buat kotamu. Saudara tidur ngorok atau saudara bersyafaat? Kan pertanyaan, kan anytime itu bisa datang. Panggilan itu. Saatnya berdiri nak. Bukan? Sebuah bangsa. Saudara bersyafaat? Saya dengar satu kesaksian bagus. Ada salah seorang hamba Tuhan, Nabi Tuhan, bernama Sadusenda Selparas dari India. Pada saat terjadi typhoon di Filipina, BKMKG itu sudah memperkirakan tanggal sekian terjadi hujan badai typhoon itu akan menyapu seluruh kota, namanya nggak tahu kota apa di Filipina. Ini akan disapu habis. Tiba-tiba Roh Tuhan ngomong sama beliau, berkata, berangkat ke Filipina, di kota itu, di jam yang sudah diperkirakan oleh BMKG, jam sekian akan terjadi typhoon yang akan menghancurkan 1 kota dan akan ada ribuan orang mati. Terbanglah ke sana, berdoa. Karena disuruh terbang ke sana, dia disuruh pergi ke Filipina, akhirnya hamba Tuhan ini berangkat. Dia terbang ke sana, dia tunggu di hari persis yang BMKG berkata, jam sekian badai, tornado, typhoon akan menghancurkan 1 kota. Itu airnya akan naik dan kemudian akan ada gulungan angin puting beliung yang akan menghancurkan. Saudara tahu, sahabat Tuhan berdiri, dia berdoa, dia berkata, Tuhan, aku diutus oleh Engkau. Maka kalau saudara nggak diutus Tuhan itu jangan ngawur. Aku Engkau utus dan hari ini dengan kuasa yang Tuhan beri, karena Engkau mengutus aku untuk meredakan badai typhoon supaya tidak ada korban. Hari ini aku berkata, begitu di jam yang tepat, itu badai datang. Itu badai datang masuk dari laut, mau nyapu. Dan badainya datang. Dan dia berkata, di dalam nama Yesus, karena diutus oleh Tuhan Yesus, bukan karena karepku dewi,
Tapi Tuhan yang suruh perintahkan aku untuk menghentikan ini. Aku katakan, Raja. BMKG mencatat, dia lihat badai taifun muncul dari laut, sudah mau masuk kota. Begitu mau masuk ke pesisir laut, pesisir pantai, masuk ke kota, masuk bilang, lenyap sekejap. Nah, itu namanya intercede, itu namanya intervene. Dia cari satu orang yang berdiri. Cuma sendirian, satu orang berdiri. Perda. Dan akhirnya dikeluarkan sampai jadi kesaksian buah bibir di koran-koran Manila, koran-koran di Filipina. Badai taifun dihempaskan oleh seorang pendoa syafaat, menghentikan badai taifun jadi headline. Karena kan Manila kan negara Kristen, negara Katolik ya, situ ya. Dia tuh tulis gede, badai taifun dihentikan oleh seorang nabi Tuhan atau seorang hamba Tuhan. Nah, saudara, saya berdoa, saya nggak panjang lebar lagi. Ayo pasang alarm saudara sebagai pendoa syafaat. Setiap waktu Tuhan bicara. Saudara, kalau tiba-tiba berdiri buat kota Semarang. Oke, ini kan Indonesia kan mereka dihina sama negara-negara. Oh, epicentrum COVID. Saudara sekarang tahu kita ini sekarang sudah turun banyak COVID-nya, luar biasa hari ini. Dan negara-negara yang menghina sekarang lagi naik tinggi-tinggi semua itu. Yang menghina Indonesia itu lagi tinggi-tinggi semua COVID-nya. Saya tahu karena doa syafaat. Oke, nah saya kasih pesan lah Tuhan buat saudara. Amos 3:7. Amos berapa 3:7 kan? Tadi saudara tidak. Tidak mungkin Tuhan melakukan sesuatu tanpa menyatakan dulu kepada hambanya, kepada orang. Saya berdoa, menara doa ini betul-betul menara yang sedang watchtower 24 hours kan? Itu kan? 24 jam kan? Iya. 24 jam ini sedang menangkap sinyal dari Tuhan. Ada pesan apa Tuhan untuk kota dan bangsa ini? Begitu sinyal didapat, saudara harus nyembah Tuhan, harus berdiri seperti Yesaya 59:16. Aku harus temukan satu orang yang intervene on behalf of truth and right, di atas kebenaran dan keadilan. Amin. Saya berdoa saudara tangkap firman ini. Gak usah panjang lebar lagi. Saya percaya ini akan jadi bekal buat saudara setiap kali doa syafaat. Saya harap firman ini akan membangkitkan semangat saudara untuk berdiri buat kota dan bangsa. Amin. Saya percaya saudara sebelumnya satu cerita. Sebelum peristiwa Amerika terjadi pemilihan presiden, Tuhan sudah ngomong kepada Nabi. Terbang ke Amerika, pergi ke sana, bicara ke rakyat Amerika. Dan hamba Tuhan ini diberitahu, bawa timbangan. Ngomong di gereja-gereja Tuhan sebelum pemilihan presiden Donald Trump dan Joe Biden. Bawa timbangan. Dan Nabi ini diberitahu Tuhan bilang ini, Amerika suruh pilih. Kalau dia pilih hambaku, Donald Trump, aku beri masa grace period. Aku beri masa anugerah untuk Amerika 4 tahun lagi. Atau 5 tahun lagi. 1 pemilihan lagi. Kalau hambaku, dia pakai sebut nama. Seperti Nebukadnezar, Tuhan berkata, hambaku Nebukadnezar. Terus akhirnya Israel dibuang ke Babylon. Hambaku nih, Trump, dia pilih. Amerika, aku beri masa grace period satu angkatan, 1 presiden lagi. Tapi kalau orang benar, Amerika tidak memilih hambaku, memilih yang satunya. Dia sebutkan 2. Sebelah barat akan terjadi api, sebelah timur Amerika akan terjadi banjir besar. Sudah terjadi. Betul-betul sebelah barat api menghanguskan hutan, sebelah timur banjir terjadi di Amerika. Saudara harus ingat, setiap ada keputusan Tuhan mau turun, dia bicara ke Nabi, dia bicara ke orang benar, dia bicara ke pensyafaat. Dan saudara sebagai pendoa syafaat, saudara punya tugas. Saudara harus bisa melunakkan hati Tuhan sebelum hukuman Tuhan.
Oke, saya harap ini menjadi bekal. Saya bisa membekali saudara para pendoa syafaat. Saya percaya adalah orang-orang yang hebat dalam berdoa. Gereja tidak akan maju tanpa pendoa. Percaya sama saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.